kembali lagi bersama kami Departemen Keperempuanan di podcast yang kedua ini, yaitu Perempuan Ideal. Perkenalkan, nama saya Iva Soifana dari Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Rima Syafira dari Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya dan sahabat Iva akan memandu podcast kali ini. Nah, tak lupa juga dengan pemandu kita yang ganteng dan cantik ini, sahabat Rinda dan sahabat Wisnu Aryo. Nah, ini kan mengenai tema perempuan ideal, dan itu mungkin nggak asing ya di telinga kalian. Nah, mungkin perempuan ideal itu lebih identik dengan penampilan yang bagus dan ilmu atau memiliki kelebihan yang lebih. Nah, bagaimana pandangan sahabat Aryo mengenai perempuan ideal? Perempuan ideal sebenarnya memandang perempuan ideal itu ada pergeseran ya. Pergeseran yang pertama adalah dikarenakan faktor teknologi yang memang menuntut kita untuk selalu mengikuti, dimana pada zaman dulu perempuan yang dianggap cantik adalah perempuan yang memakai konde, kemudian jilbab yang langsung gini. Terus beda ya? Sekarang udah beda. Karena orang zaman dulu melihat dengan perempuan yang sekarang tentu berbeda. Begitu juga perspektif orang tua kita ya, yang cowok memandang wanita saat ini juga tentunya berbeda karena kulturnya udah berbeda dulu sama sekarang. Nah, kalau untuk zaman sekarang sebenarnya di mata laki-laki itu ada 3 yang dilihat. Itu ada fisik, kemudian sifat dan sikap. Namun dalam ketiga ini itu laki-laki mempunyai sudut pandang sendiri, mana yang kemudian menjadi nomor 1. Semisal yang menjadi nomor 1 adalah fisik, maka yang dicari pertama oleh laki-laki tersebut adalah tampilan dari luar, entah itu dari segi wajah ataupun dari segi fisik ya, yang kasat mata. Namun apabila yang kedua, misal yang pertama ini yang dipandang adalah sifat, maka sifat ini kan ini adalah hal-hal yang dibawa ketika lahir dan kemudian sulit untuk dirubah sifat ini. Nah, ketika laki-laki melihat dari pandangan sifat, maka dia akan melihat apa yang ada dalam diri dia, dari dalam maksudnya benar-benar dirinya gitu. Tapi untuk mengetahui itu membutuhkan waktu yang lama. Karena untuk mengetahui sifat yang kemudian kita juga sebagai laki-laki harus tahu. Tapi perempuan juga nggak bisa langsung bilang, karena perempuan juga punya sisi alamiah ya, malu, kemudian jaim, itu ada di setiap wanita. Nggak mungkin ada wanita yang nggak punya rasa malu. Kemudian yang ketiga ada dilihat dari sikap. Nah, sikap ini adalah yang menjadi kebiasaan dia memperlakukan seseorang, yang kemudian ini juga bisa menjadi sudut pandang laki-laki untuk memandang seorang perempuan kan. Karena semisal dia bareng, kemudian sering bertemu, melakukan hal-hal yang bareng bersama, yang baik dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang itu dilakukan laki-laki. Tapi kemudian 3 hal ini kemudian disusun, mana yang kemudian jadi yang pertama, yang kedua, dan yang jadi yang ketiga. Artinya ada kurang lebih sekitar 3 tipe laki-laki yang melihat itu. Yang pertama melihat itu tadi dari fisik, penampilan, kemudian dari sifat, kemudian dari sikap. Nah, untuk kedua dan ketiga itu menyusul kan. Itu kan bisa seiring berjalannya waktu. Namun kemudian hari ini saya tidak ingin membahas terlalu global dan banyak. Tapi kemudian di sekitar saya, di lingkungan saya, lingkup sahabat-sahabat yang berproses dengan saya, itu hampir rata-rata melihat dari penampilan. Yang kemudian ya tidak menutup kemungkinan memang hari ini kan tuntutan zaman wanita itu harus cantik. Yang kemudian kalau ya enak bahasnya kayak TikTok gitu, gue dan sebagainya, itu jadi hobi baru laki-laki gitu. Nonton TikTok itu jadi hobi baru laki-laki, karena ada wanita cantik yang kemudian suka menampilkan dirinya, kemudian penampilan fisiknya dan lain sebagainya. Nah itu adalah
first impression laki-laki bahwa dia wow. Tapi kemudian wow itu bisa berubah ketika misal dia ingin berusaha memiliki ataupun dia sudah memiliki, kan gitu. Karena yang kemudian tidak bisa berubah itu adalah sifat. Kemudian fisik, misal hari ini saya hitam, 1-2 bulan lagi saya pakai misal produk apa gitu, saya jadi putih, glowing, kemudian saya jadi idaman banyak perempuan. Nah itu kan bisa berubah itu hal-hal yang bisa berubah. Tapi kemudian kalau kita berbicara sifat, sulit sekali untuk berubah. Nah maka dari itu tidak banyak, namun cukup. Itu banyak sekali kegagalan-kegagalan untuk memiliki perempuan-perempuan yang cantik. Tidak sesuai, entah itu berjalannya waktu, sifatnya tidak cocok dengan diri kita, terus kemudian mungkin sikapnya yang entah itu berlebihan atau kekurangan, kan kayak gitu. Artinya itu hanya masalah sudut pandang terkait melihat wanita ideal. Tapi kemudian hari ini sebagai diri wanitanya, hari ini zaman kita sudah berubah. Bahwasanya di kebanyakan wanita menganggap bahwa dirinya cantik adalah yang putih, kemudian yang apa dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak, namun juga ada itu wanita-wanita yang memang smart, yang memang pintar dan lain sebagainya. Ya kemudian itu menjadi idola laki-laki. Tapi kemudian wanita-wanita yang seperti itu cenderung ya, biasanya cenderung mungkin sedikit susah untuk menemukan itu. Dia misal ada 2 sahabat moderator di sini yang kemudian berlomba-lomba untuk mendekati seorang cowok. Yang satu cantik secara wibawa kemudian juga pengetahuan, yang satu cantik dari luar. Nah mereka punya kecantikan masing-masing. Yang kemudian lelaki ini akan menentukan yang mana kan gitu. Nah untuk mengetahui itu maka yang pertama dilihat dari misal sahabat di kanan saya itu dilihat dari sifatnya. Dilihat dari sifatnya, nah, namun kemudian itu akan menyusul misal ke penampilan dan sebagainya. Tapi kan kemudian yang kedua enggak. Nah ketika kita sudah mengetahui sifat, maka kita sudah mencoba untuk lebih dalam lagi. Tapi kemudian kalau kita berbicara penampilan, itu hampir rata-rata semua adalah first impression. Realistis ya, dari luar realistis itu realistis ya, mungkin ada di dunia plus 62. Ya mungkin kira-kira begitu. Tapi kalau menurut saya wanita yang ideal adalah wanita yang punya 3 turunan dari 3 ya realistis saja. Iya kan. Berwibawa, kemudian cantik, kemudian baik, penyayang dan sebagainya. Ketika perempuan sudah mempunyai itu, ya, itu bisa saya sebut ya, karena ini perspektif saya ya, bisa saya sebut wanita ideal. Tapi kemudian bukan berarti ketika satu perempuan tidak memiliki aspek itu tidak ideal ya, karena ideal itu hanya masalah. Kira-kira begini. Penjelasan sahabat kita mengasihkan ya mungkin. Nah lalu kita beralih nih kan tadi kan sahabat Arya sudah menjelaskan secara luas. Nah bagaimana perspektif cowok ya? Cowok. Lalu pandangan sahabat Linda bagaimana terkait dengan perempuan ideal ya? Iya. Terima kasih ya tadi untuk mewakili para laki-laki ya, tapi bukan menjadi wakil juga ya, karena benar juga yang dikatakan sahabat Arya itu bahwa ideal itu standarnya beda-beda juga gitu. Kalau untuk aku sendiri ya, kalau ditanya terkait dengan perempuan ideal, bahkan aku nggak bisa membuat narasi terkait dengan perempuan ideal itu seperti apa gitu loh. Apakah kemudian perempuan yang ideal itu yang cerdas tadi layaknya Aisyah yang menjadi perawi banyaknya hadis gitu kan, ataukah kemudian perempuan ideal itu adalah perempuan yang pintar dalam entrepreneur, dalam berdagang layaknya Khadijah gitu, ataukah kemudian dia yang pemberani seperti Ummu Umarah yang dia bahkan rela terpedang berpuluh-puluh demi mengikuti perang Nabi. Ya kita nggak tahu juga gitu loh kemudian yang dikatakan ideal itu seperti apa, karena balik lagi standarnya orang itu berbeda-beda. Tapi tadi sahabat Arya kemudian menyebutkan bahwa perempuan yang ideal itu mencakup, karena bagi dia ya mencakup 3 terkait fisik, terus sikap dan sifat ya. Ya dan itu yang benar-benar apa ya maksudnya kemudian
bisa membentuk orang itu sebenarnya bukan pada titik perempuan idealnya, tapi secara general orang itu harus memiliki konsep diri. Konsep diri itu adalah sebuah konstruk yang bisa membangun seseorang itu bisa menjadi ideal ya. Dan ideal itu kembali lagi gitu loh. Ideal menurutku belum tentu ideal menurut sahabat Arya atau ideal menurut sahabat moderator ya, intinya nggak sama gitu loh. Nah kemudian konsep diri ini yang benar-benar harus dipersiapkan agar kemudian konsep perempuan ideal itu bisa memenuhi. Perempuan ideal itu nggak kemudian tadi ya dia harus cantik, dia pintar, dia hebat. Ya menurut aku pun perempuan ideal itu dia bisa melakukan hal apapun, hal terbaik apapun selama dia tidak menyimpang baik norma sosial, norma adat, norma agama, itu pun fine-fine aja gitu loh. Asalkan nggak menyimpang, karena ideal itu kan proporsional ya, proporsional yang baik untuk dia sendiri itu nggak bisa di standarkan orang lain gitu. Dan ideal itu nggak ada ukurannya, nggak ada barometer yang kemudian mutlak, nggak ada ukuran yang jelas ideal itu ukurannya seperti apa, itu nggak ada gitu. Yang pertama kayak konsep diri itu yang harus benar-benar dipersiapkan itu adalah seperti mempersiapkan diri sendiri itu untuk bisa lebih baik gitu. Ada konsep dari Harur itu yang mengemukakan bahwa kita itu bisa melihat itu pertama dari kita melihat orang lain. Jadi pertama orang itu misalkan kita masih anak-anak ya, untuk membentuk diri kita sendiri menjadi konsep diri, kita pasti melihat tokoh, entah itu orang tua, orang lain sekitar, guru, atau tokoh siapapun. Kita bisa melihat itu menjadi seseorang yang kita anggap ideal. Oh, ketika misalkan nih sahabat Arya melihat ayahnya yang bekerja keras, yang dermawan, sehingga dia akan terkonstruk secara berpikirnya, oh, bahwa laki-laki yang ideal itu seperti ayahku. Ayahku yang bertanggung jawab, ayahku yang bekerja keras. Faktanya dia sekarang hari ini pasti butuh uang, dan itu mungkin masih basically dari orang tua, sehingga dia muncul terpacu untuk aku bisa menjadi laki-laki yang ideal seperti ayahku. Perempuan pun juga pasti akan seperti itu, akan menokohkan seseorang yang kemudian citra orang itu akan dia contoh gitu. Nah baru kemudian ada tahap kedua, dia akan memenuhi citra diri. Citra diri ini lebih ke pencerminan diri gitu, kayak menyesuaikan setelah dia menokohkan orang, misalkan dia bercermin, aku itu orang yang seperti apa sih gitu. Katakanlah aku orang yang percaya diri. Oh, percaya diri berarti apa yang bisa aku lakukan? What I must do gitu ketika aku menjadi orang yang percaya diri. Oh, aku pengen mengembangkan diri lebih lagi karena aku punya modal percaya diri. Nah itu balik ke tahap yang selanjutnya, itu pada harga diri. Harga diri itu muncul karena ada kepercayaan diri. Jadi ketika harga diri muncul itu, dia pengen menginterpretasikan hasil dari cerminan dirinya sendiri gitu loh. Ketika aku menjadi seorang yang percaya diri, aku akan berbuat kebaikan, misalkan mungkin menjadi moderator seperti ini, atau mungkin menjadi seorang penyiar, atau apapun yang bisa dia lakukan dengan kepedeannya gitu kan, itu akan membentuk kelas bagi dia gitu. Jadi ya benar juga ketika memang perempuan ideal itu menurutku juga nggak bisa diukur. Aku pun sama sekali nggak bisa menarasikan perempuan ideal itu seperti apa. Yang penting perempuan bisa melakukan apapun yang dia miliki, dia bisa survive sama dirinya sendiri, dan selama itu tidak menyimpang, bagiku itu juga hal-hal yang ideal gitu loh. Kita nggak bisa ideal buat kamu, aku nggak bisa menarik sesuai standar idealku gitu loh. Ya gitu, terkait dengan perempuan ideal, benar gak sih? Ya gitu intinya. Ini kan saya ditemani dengan sahabat Ifah. Nah mungkin sahabat Ifah ingin bertanya nih kepada bintang tamu. Seperti yang dikatakan Mas Arya tadi, zaman dulu sama zaman sekarang kan sudah berbeda. Teknologinya apalagi berbeda. Nah, apakah bisa perempuan sekarang tuh mengikuti teknologi yang sekarang dan berkembang? Terus
kebanyakan kasus perempuan sekarang tuh kalau mau mengekspresikan kemampuannya itu tuh malu-malu padahal dia tuh bisa. Nah, bagaimana caranya agar perempuan sekarang itu bisa mengekspresikan itu dengan oh aku tuh seperti ini sebenarnya dan tidak malu-malu dan hanya dipendam sendiri begitu. Siapa nih? Aku apa Mas Aryo? Keduanya mungkin. Ya, ketika perempuan kemudian melihat teknologi hari ini ya, yang sudah jauh berkembang peradabannya gitu, dia harus bisa menjadi orang yang open minded gitu. Dia harus bisa membuka dirinya seluas mungkin karena Kartini juga sudah berjuang membuka menjadi perempuan emansipasi buat perempuan yang lain. Maka kita harus mempergunakan itu sebaik mungkin. Ya mungkin terkait dengan hal itu perempuan harus bisa sadar diri ya. Terkait dengan dia sudah memiliki hak untuk berpendidikan, maka ya dia harus eksplor gitu. Pendidikan harus dicapai setinggi mungkin apapun yang dia punya. Pendidikan kan nggak harus kemudian dia sekolah formal sampai kuliah, kan nggak mungkin ada kelas-kelas khusus atau kelas kursus apa kayak gitu yang memang dia harus memenuhi skillnya gitu loh. Jadi perempuan itu ketika aku lebih suka kata-kata perempuan itu harus mandiri. Di mana mandiri ini dia benar-benar melek secara keseluruhan. Kita nggak akan hidup selamanya bergantung sama orang lain. Iya gak sih? Misalkan perempuan ya, si A perempuan sudah mencapai titik misalkan sudah lulus kuliah terus kemudian dia menikah sama si B misalkan, kemudian si suami ini si B meninggal dan dia harus menjadi janda, ya kan? Kalau dia tidak mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, ya namanya kita berharap itu pasti akan hidup bersama selamanya ya. Harus bisa hidup bareng selamanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu takdir ya. Nah, kalian ngebayang nggak, misalkan si perempuan ini kemudian dia nggak bisa mandiri secara tadi yang dikatakan secara sikap dan sifat ya, dia nggak bisa mandiri secara berpikir dan juga bertindak, maka itu karena dia nggak melek sama keadaan sosial gitu. Dia nanti ketika sudah masuk di tahap itu ke dunia yang baru nggak akan mampu untuk menghadapi itu karena dia rasa kayak suami yang udah dia idam-idamkan kemudian nggak ada, dia harus survive sendiri, pasti akan kebingungan. Beda dengan perempuan yang kelasnya itu sudah bisa mempersiapkan secara pola pikirnya sudah dibentuk, mentalnya sudah siap, terus kemudian secara tindakan dia juga punya acuan seperti itu. Ketika dia sudah menikah dan ternyata seperti kasus contoh tadi si suami meninggal, dia akan tahu gitu loh, apalagi dia udah punya anak gitu, dia menjadi seorang ibu mandiri itu seperti apa, menjaga harkat dan martabatnya untuk mendidik anak-anaknya. Ini kalau misalkan perempuan lemah secara itu ya dia bakal ya nggak tahu juga ya terkait dirinya sendiri, terkait anaknya. Termasuk juga di hal teknologi itu kita pokoknya harus bisa melek terhadap keadaan zaman hari ini gitu, memaksimalkan apa yang kita bisa. Seperti tadi ketika aku bilang perempuan itu sudah bisa bercermin terhadap dirinya sendiri, sudah mengevaluasi sebenarnya dirinya itu bakatnya di apa sih gitu. Misalkan di kepedean tadi, oh ternyata sekarang banyak sekali sosial media yang bisa dia gunakan untuk edukasi mungkin atau untuk sharing hal-hal positif. Tentunya dia pasti akan mempergunakan itu dengan baik ya. Misalkan ya mungkin TikTok sekalipun mengekspresikan dirinya sendiri dengan ya, tapi memang kembali lagi ya, orang menangkap itu kan akan berbeda-beda gitu. Ya pokoknya harus bisa melek secara teknologi dengan bagus lah untuk bisa mensurvive dirinya sendiri dengan baik. Kalau aku sih. Mengenai apa yang telah disampaikan oleh sahabat Linda tadi, nah kita masuk tadi kan sudah membahas mengenai sedikit tentang pendidikan. Nah, pendidikan semisal ini perempuan di pedesaan. Nah, dia itu putus sekolah. Nah, putus sekolah lalu dia ketemu sama ini ya, sedikit cerita dikit ya. Ketemu dengan perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, ini kan juga kita ada di teknologi yang sudah canggih. Nah, otomatis perempuan itu atau wanita itu pasti ada sedikit hambatan lah pada dirinya. Aku kok kayak gini gitu. Nah, itu hambatan kayak gitu
bagaimana solusinya gitu. Oh, berarti si perempuan ini apa ya, insecure sama Iya. temennya gitu. Terkait dengan kepercayaan diri. Tadi kan aku bahas terkait dengan konsep diri ya. Konsep diri itu yang akan mengacu kita gitu kan, yang akan membawa kita kepada citra diri sendiri itu. Jadi akan muncul perempuan ideal, laki-laki ideal itu karena konsep diri yang sudah dipersiapkan dengan bagus. Nah, konsep diri itu hambatannya apa ya? Aku ibaratkan seperti meja ini ya. Meja ini kan punya 4 tumpuan yang menjadi kaki meja, ya kan? Misalkan di sini itu ada insecure, di atas ini ada insecure. Pasti ada kaki-kaki meja yang kemudian membuat insecure ini bisa tumbuh. Misalkan dari perundungan, bullying orang, atau mungkin dia hanya melihat satu orang yang menjadi apa sih namanya temannya bisa kayak gitu kan, dia mungkin agak nggak percaya diri, ya kan, nggak percaya diri, adanya perundungan, terus ada mungkin sosial yang tidak mendukung dia, mungkin orang tua, ya kan, orang tua itu menjadi basic dari proses konsep diri ini terbentuk. Misalkan dia udah dari sejak kecil misalkan dilatih, kemudian bukan dilatih ya, tapi dikonstruk sehingga dia itu menjadi orang yang kecil hati, misalkan ya, melihat sesuatu itu tapi dia kayak nggak bisa menerima gitu loh. Nah, nggak bisa menerima ini yang membuat dia itu akan lebih sering insecure. Nah, kalau kemudian hambatan-hambatan ini kita sadari, yang menjadi rehabilitasi adalah dia bisa mungkin lebih healing ya sama dirinya sendiri. Maksudnya dia butuh orang-orang yang menjadi kaki-kaki meja itu merubah antara vibes negatif itu menjadi positif gitu. Misalkan tadi dia muncul insecure itu karena adanya perundungan, dia butuh sekali lingkungan yang mensupport dia, kemudian nggak mengucilkan dia, nggak membuli dia. Nah, kemudian kepercayaan diri biar bisa muncul menjadi kaki meja yang positif itu bagaimana? Yaitu dengan cara mungkin orang di sekitarnya membuat dia lebih, kamu juga cantik kok seperti dia. Mungkin kayak Mas Arya tadi menerangkan terkait dengan arti apa perempuan ideal itu ya. Kamu juga cantik gitu seperti dia. Dan kamu cantik itu karena dirimu sendiri gitu loh. Entah dari kepandaian dan wawasannya, entah dari basic physically-nya dia gitu. Jadi mulai dari kepercayaan yang dibangun oleh orang-orang di sekitarnya seperti itu. Kemudian juga misalkan tadi hal insecure itu apa yang kemudian bisa merubah itu ya, kaki-kaki yang tadi aku sebut di bawah itu loh, harus bisa mensupport dia agar insecure itu bisa hilang. Ketika kamu lihat dia bisa pakai, misalkan tadi kita bahas terkait TikTok, kamu bisa pakai TikTok, kamu juga bisa nih, aku ajarin, misal kayak gitu, ya. Makanya adanya circle yang kemudian mendukung kaki-kaki meja yang ada di pondasi bawah itu mendukung dia buat lebih survive, lebih pede sama dirinya sendiri, maka insecure itu akan hilang gitu. Insecure itu akan selalu punya dia, akan selalu langgeng di dalam dirinya dia ketika lingkungan dia juga nggak support sama sekali gitu loh. Dia masih tetap dibully, dia masih ada dalam perundungan seperti itu, dia masih takut sama kekhawatirannya sendiri misalkan gitu kan, ya itu. Oke. Lalu ini kan udah membahas mengenai tadi hambatan ya, dan hambatan pastinya juga perempuan itu ingin merasa diunggulkan atau ingin merasa yang lebih-lebih lagi. Nah, itu pendapat bintang tamu ini gimana? Mungkin dari ini cowok ya. Ya itu sifat manusiawi ketika tidak selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya. Tapi kemudian kalau kita dalam pendidikan ya, peringkat 2 itu adalah, peringkat 3 itu adalah metode kita bersyukur. Tapi kemudian peringkat 1 itu adalah metode istihad kita untuk memotivasi diri kita, kan gitu. Maka kita memposisikan diri sebagai peringkat 2. Artinya selain kita bersyukur, kita juga berusaha merubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Tapi enggak kemudian lagi sebenarnya ya tadi udah dijelaskan sama sahabat Linda bahwa mawas diri itu kan perlu. Nah, kemudian standar
standar kita atau standar perempuan itu yang membuat dia merasa selalu kurang. Misal, saya mengidolakan satu tokoh, misal artis A, cantik, tinggi, kemudian pintar, pengusaha sukses dan sebagainya. Namun kemudian dia menganggap bahwasanya saya harus seperti dia, tapi bukan malah aku mencoba deh seperti dia, aku coba seperti dia. Tapi seringnya kalau misalnya itu loh, dia menganggap bahwa aku harus jadi dia, bukan aku mencoba seperti dia. Nah itu yang kemudian harus dihilangkan dalam ya semua, nggak cuma perempuan aja, tapi kemudian laki-laki juga harus seperti itu. Karena standarisasi kita memandang seseorang, kemudian standarisasi kita menilai seseorang itu ada pada diri kita sendiri. Yang kemudian yang bisa menentukan standarisasi itu adalah kita, bukan orang lain. Karena ya standar terlalu tinggi, kemudian belum mengetahui apa potensi dalam dirinya, itu juga bisa membuat kita malah semakin insecure dan jatuh. Tapi kemudian ketika kita menyadari dan itu menjadikan sebuah motivasi, maka kita akan berdiri tegak. Nah itu yang harus dihadapi oleh perempuan-perempuan. Dan kemudian kalau mau jadi perempuan yang bisa berdiri tegak, masuk PMI. Itu jelas, itu pokoknya wanita-wanita yang suka insecure, kemudian minder di depan umum, kemudian nggak bisa selalu menunjukkan potensi dirinya, silahkan masuk ke PMI. Karena hanya PMI yang bisa kayak gitu. Hanya PMI. Oke, nah lalu ini kita masuk mengenai ini ya, perspektif sahabat-sahabati. Nah, versi diri sendiri, perempuan idealnya seperti apa? Ya, kalau aku masih itu ya, nggak kontradiktif dari yang aku katakan tadi. Aku nggak bisa kemudian memunculkan narasi terkait perempuan ideal gitu loh. Mungkin perempuan menurut kamu atau menurut mereka, mereka pasti punya perspektif sendiri-sendiri. Yang penting kalau menurut aku, kalian melakukan hal yang baik dan itu tidak menyimpang. Selagi menurut kalian itu hal yang ideal, ya baik-baik aja gitu. Oke. Lalu itu Saya masih sama juga seperti apa yang saya bicarakan. Tapi kemudian laki-laki akan bersyukur ketika mendapatkan 3 dari perempuan tadi. Ya, secara fisik, sifat maupun sikap. Tapi kemudian yang harus kita syukuri hari ini adalah bahkan kita dapat salah satu dari kriteria tersebut, itu udah luar biasa daripada nggak sama sekali. Ya, Tapi sebenarnya menspesifikasikan karakter ini kemudian ideal hanya pada perempuan ya. Maksudnya kita pun juga berharap berparasi yang baik, bersikap yang baik dan juga bersifat yang baik itu ada pada laki-laki gitu loh. Iya dong. Nah, itu harus saling mengisi. Harus general sebenarnya. Harus gitu. Tapi kemudian laki-laki juga harus kayak gitu. Karena nggak untuk kemungkinan ya. Hari ini, untuk hari ini. Kalau zaman dulu kan orang lihat bahwa dia pintar, kerja keras dan sebagainya, itu cukup bagi orang-orang zaman dulu. Tapi kemudian generasi 20 plus 62 ya, 20 plus ya 2000 ke atas. Nah, plus 62 Indonesia hari ini bahasanya tidak cukup kalau hanya misal salah satu, tapi harus salah 2 kan gitu. Yang ditinggal harus 1. Nah, tapi kemudian sebagai laki-laki ketika memilih, ya itu tadi. Ini yang harus saya sampaikan nih. Laki-laki itu berhak memilih, tapi kemudian wanita yang menentukan. Kan gitu. Iya nggak? Kita benar milih, saya benar milih sahabat Linda, kemudian sahabat moderator, tapi kemudian kan yang menentukan pilihan kalian dan laki-laki adalah kalian. Nah, kan kalian pasti diberi banyak orang kan gitu. Tapi kemudian apakah saya yang terpilih kan gitu? Karena kita punya kriteria masing-masing terkait itu. Konsep ideal itu adalah konsep perspektif. Ngomongin perspektif itu semua sah dan tidak ada yang salah. Karena kembalinya ke masing-masing. Yang penting itu terkait dengan ideal, itu dia mempersiapkan ideal itu sesuai dengan konsep diri, ya kan? Self ideal, terus
self esteem dan juga self image yang harus mereka siapkan. Citra diri yang mereka tunjukkan itu nggak merugikan orang lain dan bahkan memberikan kemanfaatan buat orang lain, menurutku adalah perempuan yang ideal ya. Dan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh sahabat Aryo sama sahabat Dinda tentang perempuan ideal itu entah secara fisik, sikap, dan sifat tadi. Nah, apakah perempuan itu harus sempurna untuk dicintai gitu? Siapa dulu? Mungkin Mbak Dinda dulu. Ya nggak mungkin semua perempuan itu akan meminta dan menuntut untuk dicintai secara sempurna. Kenapa? Karena nggak cuma perempuan, semuanya pasti akan apa ya, maksudnya menginginkan hal itu gitu loh. Tapi ketika itu dijadikan sebuah tuntutan, kembalinya akan ke dirinya sendiri, yaitu menjadi sebuah beban di mana dia akan berlomba-lomba ataupun apa ya istilahnya bekerja keras untuk bisa memenuhi agar dia itu bisa menjadi orang yang sempurna dicintai. Sebenarnya kan kodratnya itu kan kembali ya, Islam hadir atau mungkin di dunia ini tuh sangat mendambakan rahmatan lil alamin yang penuh kasih, penuh sayang untuk kita semua. Jadi jangan eksplisit kepada satu orang yang kemudian dia benar-benar ingin dicintai secara sempurna, karena nggak mungkin bisa gitu loh. Kalaupun bisa, dia akan menjadi orang yang sangat terbebani dalam hidupnya. Kalau menurut aku gitu, dia akan berlomba-lomba untuk bisa menjadi hal yang perfect, entah like princess, like queen, atau like apapun yang dia pandang dia menjadi sempurna, sehingga dia akan memiliki cinta yang sempurna juga. Jadi menurut aku ya, semua orang pasti mendambakan itu, tapi jangan mendambakan sebuah cinta yang sempurna kecuali pada Tuhan sih. Jawabannya. Lalu menurut sahabat Aryo ini bagaimana? Sebenarnya untuk dicintai nggak harus sempurna. Tapi kemudian kalau kita berbicara masalah cinta, artinya ada lebih dari satu orang yang kemudian saling mencintai, kemudian saling menguatkan. Namun untuk menjadi perempuan, ya perempuan itu semua perempuan berhak dicintai. Tapi kemudian ada hasrat dalam diri perempuan yang itu juga memicu untuk dia istilahnya juga berusaha memperjuangkan apa yang dia cintai. Tapi kemudian hal itu juga harus didukung oleh siapa yang dia cintai. Kemudian siapa yang dia cintai itu harus juga memperjuangkan nilai-nilai itu. Tapi kemudian bukan masalah sempurna atau cukup, tapi kemudian cinta ini harus saling berusaha untuk menjadi sebuah hal yang sempurna. Karena untuk berusaha menjadi sempurna itu satu orang nggak cukup, karena sempurna itu juga masalah perspektif. Nah, tapi kalau sudah ada dua orang atau sudah ada target ataupun apapun itulah, udah ada yang saling keterkaitan, di mana kesempurnaan ini bisa dicapai berdua dan dengan saling berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Ketika kita berbicara mencintai, it's okay, it's you, bukan orang lain. Serius, kita mencintai orang, kita memilih mencintai orang itu. Biasanya ya udah, aku mencintaimu dengan apa yang kamu miliki. Tapi kemudian ada hal-hal yang itu bisa dirubah, ayo kita rubah bareng-bareng. Begitu juga cewek kan gitu. Cewek juga mencintai cowok kayak gitu. Ya artinya tuntutan ini jangan hanya satu belah pihak. Nanti cintanya gini, kan gitu. Ya mungkin kira-kira begitu. Jadi mengenai jawaban sahabat Aryo tadi itu udah masuk dukungan ya? Karena ya ngomongin masalah itu ya harus ada support system gitu. Bagi perempuan maupun dari laki-laki, siapapun itu support systemnya kan gitu. Dan juga untuk menjadi seseorang yang sempurna itu nggak bisa dilakukan untuk seorang diri. Tapi kemudian sempurna itu adalah melengkapi, bukan yang disempurnakan. Gitu sih. Berarti laki-laki dan perempuan itu mereka tuh saling untuk bisa membentuk kesempurnaan cinta itu sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak bisa dilakukan hanya seorang diri. Kayak aku bilang, kalau dia hanya melakukan untuk bisa dicintai secara sempurna seorang diri, maka dia akan membebani dirinya sendiri juga. Maka harus saling begitu. Gitu nggak sih? Iya, harus saling. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada podcast kali ini, yaitu
kunci perempuan untuk menjadi ideal itu adalah PD atau percaya diri, dan kita menggunakan versi masing-masing pada diri sendiri, dan lalu bisa memberikan sebuah kemanfaatan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, dan untuk bisa dicintai itu kita antara laki-laki dan perempuan itu harus saling menguatkan. Nah, lalu langsung saja closing statement untuk Dari balik Oke, closing statement terkait pembahasan kita ya, perempuan ideal. Kalau bagi aku, silahkan untuk menjadi perempuan ideal sesuai versi kamu, sesuai versi kalian. Lakukan hal apapun selagi itu tidak menyimpang, dan bentuk keidealan itu dengan mempersiapkan konsep diri dengan bagus, dengan citra diri, dengan kepercayaan diri, dengan hal-hal yang itu bisa memberikan dampak positif untuk semua orang. Maka lakukan sesuai dengan proporsional masing-masing. Lalu dari sahabat Arya sendiri? Mungkin closing statement untuk perempuan dia, bahwasanya jangan menaruh target untuk menjadi seseorang yang ideal, tapi kemudian jadikan itu adalah sebuah motivasi menjadi menuju lebih baik. Karena untuk menjadi yang lebih baik itu adalah melakukan dengan 2 orang atau lebih, mempunyai supporting system yang dimana itu selalu mendukung untuk menjadi yang sempurna, untuk menjadi yang ideal, bukan berusaha untuk disempurnakan. Kalau mau menjadi perempuan yang ideal, silahkan masuk ke PMI. Kemudian jangan lupa ikuti kaderisasi Kopri. Mungkin seperti itu. Oke, sekian podcast pada kali ini. Terima kasih untuk bintang tamu kita yang telah memberikan ilmu dan wawasannya. Oke, dan jangan lupa untuk sahabat-sahabati melihat podcast-podcast selanjutnya di YouTube channel PMI Uran Syariah ZUJ. Salam kira kami. Salam.